apa yang sebetulnya mendasari kerelawanan kita sebagai satu tubuh gereja. Mengapa teman-teman mau berada di... Saya harus menerangkan mengapa saya lama tidak kelihatan. Iya, saya turun berat badannya 5 kilo. Semoga percaya ya. Satu bulan, selama bulan September itu saya memperbaiki badan memang, karena ada sesuatu yang kurang enak di badan saya. Jadi saya cari terapis, periksa darah dan sebagainya. Tapi sekarang sudah enak untuk ketemu dengan teman-teman dan kembali untuk berproses. Nanti saya juga akan kenalan dengan Romo yang baru, Romo Heru, temannya Romo Jowo. Pokoknya kembalilah ke posko seperti sedia kala ya. Tidak usah berpanjang kata, saya diminta untuk menerangkan mengenai Deus Caritas S sebagai dasar bagi teman-teman semuanya untuk bergerak seturut dengan arah gereja universal. Karena apa yang dibuat teman-teman sebetulnya ada dalam naungan gereja universal. Saya berharap Romo Tomo pernah sedikitlah menerangkannya hari ini ya. Tapi hal pertama yang mungkin perlu untuk peneguhan malam ini, untuk juga menjadi bagian dari kesadaran kita semua. Teman-teman sudah membuka PA-nya ya? Karena ini nanti akan saya bawa ke ajarannya Romo Paus Titus mengenai apa yang sebetulnya mendasari kerelawanan kita sebagai satu tubuh gereja. Mengapa teman-teman mau berada di Makam di bulan yang sangat infeksius, yang sangat berbahaya, Juli terutama ya. Pak Sugeng, jadi kan untungnya menari. Mengapa jenengan mau berada di situ? Itu panggilan Tuhan itu Romo. Mulia sekali. Ini panggilan masih hidup. Kalau dipanggil mati kan jangan. Panggilan Tuhan. Iku lewat mimpi nopo lewat perbuatan. Nggak bisa ngomong ya orang saya. Lain aja. Panggilan Tuhan. Saya juga nggak sangat paham mengenai hal ini ya. Artinya ada Allah sendiri yang nimbali jenengan untuk ke makam atau gitu. Jadi relawan. Ada aspek rohani gitu ya. Ada yang mau berusaha untuk atau pernah berusaha menjawab pertanyaan ini? Saya mau. Wih, bagus. Baik. Nyuwun sewu, untuk pertama kali itu saya juga bingung, prihatin ketika melihat bahwa wilayah kami saja tidak luas untuk dari ada pemakaman, ada orang meninggal 2 hari tidak diurusi, terus pindah lagi di sebelah sana sehari tidak diurusi, terus paroki yang lainnya juga tiba-tiba kok saya ingin banget ini kira-kira aku ini ngurusi komuniti melu mati orang. Itu yang mendasar. Dan satu yang menarik dari saya adalah jane aku wedi kok dadi wali itu. Ya, panggilan itu telah terlihat karena keadaan. Sehingga kemarin Romo Ari ndhawuhi Pak Agus kowe iso ning gamping ora. Lha niku pun repot emo. Wis piye caramu pokoke kowe mangkat. Nggih, alhamdulillah dumugi sakniki saged. Itu pengalaman saya mau. Terima kasih.
Jadi ada panggilan kemanusiaan karena situasi darurat ya, kemendesakan. Dulu ketika saya pada hari-hari pertama merekrut karyawan, saya itu terjebak pada gambar-gambarnya Pak Agus. Jadi ono wong rada aneh senengi nyemproti omah. Jadi itu sudah terkenal di dunia maya, di dunia lain. Ketika saya menghubungi Romo Deni mengenai kok iki kok medari rungono wong. Jadi Romo Deni mengatakan Pak Agus wis cukup iki kaya wong limo. Kaya Kurawa lah pokoknya ya. Nah, jadi satu itu sudah satu sama dengan banyak gitu ya. Jadi ada panggilan kemanusiaan. Oke, terima kasih. Ada yang mau sharing lagi? Ayo Romo. Bukan banget ya. Terima kasih. Kalau menurut saya panggilan hatimu. Panggilan hati ya, Pak. Ya. Kayak undan. Dekat. Fit. Ya panggilan hati. Ya. Diterangkan, Om. Mas. Mungkin ya penjabarannya ya dari kasihmu. Kasih. Ya kasih. Kita punya kasih kan, punya hati kan, melihat situasi kayak gitu pasti merasa kalau bisa ikut membantu. Iya. Terima kasih. Mas. Panggilan hati atau kasih yang disentuh sehingga aku bergerak ya untuk melakukan itu. Mau nang arah kono iki ada masih tok. Sebenarnya saya bukan jadi relawan di gereja, saya relawan Republik Indonesia dari BNPB. Saya kenapa ingin menjadi relawan itu karena Tuhan itu mengajarkan seorang Katolik harus menyebarkan berkat bagi semua orang, maupun orang Katolik maupun orang non Katolik. Jadi saya ingin menyebarkan berkat dan ajaran Tuhanku sendiri itu melalui jadi relawan gitu. Makasih Om. Terima kasih. Dalam bahasanya Romo Nugroho, obah jadi berkah ya. Amin. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Kita mau lagi jenenge ini. Oh. Moga Mas Nana. Turun, kalipun seperti yang diatur di Romo tadi, memang terjadi di paroki kami. Jadi waktu itu saya nambahi setengah-setengah, setengah kepeksa, setengah ini panggilan. Jadi pas waktu saya bangunin Romo itu pagi, itu waktu pemakaman yang meninggal Pak Andu ya, itu dari jam 10. Romo baru ke lokasi, paginya baru pengurus kita datang, lah itu semoga jadi masukan buat dewan atau para pendamping terutama di Romo Nduk itu Romo ya, pokoknya antara setengah-setengah wani-wani, tapi sekarang ada teman-teman ini jadi lebih berani, gitu. Itu Romo teman-teman. Baik, terima kasih. Saya kira cukup. Lalu kita akan melihat apa yang digali ya oleh Paus Benediktus mengenai motivasi. Di situ ada tulisan eros sama agape. Eros sama agape. Ada keterangan di bawahnya, eros itu amor concupiscentie. Angel banget ya. Amor itu amor ngono kae ora. Jadi ini bicara mengenai kasih ya, kasih. Jadi singkatnya Paus Benediktus itu mau menerangkan mengenai motivasi orang untuk berbuat baik. Dibedakan dua-duanya kasih, dua-duanya itu. Yang satu eros amor concupiscentie dan yang kedua agape amor benevolentie. Eros itu kasih yang meminta, kasih yang menuntut, kasih yang menginginkan, kasih yang berhasrat, menginginkan sesuatu dengan menggebu-gebu. Eros. Atau dalam bahasa yang lain, kasih yang naik, geraknya itu naik, termasuk ingin
mencari Allah, menginginkan Dia, menginginkan kebahagiaan abadi dan seterusnya. Tapi yang penting saya. Nanti nggih di mana-mana nggih ditimbang-timbang. Ketika aku melakukan aktivitasku sebagai relawan, apakah ada arah ke situ, kecenderungan ke situ? Aku menginginkan sesuatu, aku berhasrat akan suatu kebahagiaan, bahkan yang abadi. Aku menginginkan mungkin juga pahala dan seterusnya. Eros. Sebetulnya ini eros itu dipakai, kata kasih dalam arti eros dipakai di perjanjian lama 2 kali untuk menggambarkan mengenai sebetulnya ya, mengenai pengorbanan macam-macam hal ke dewa kesuburan. Jadi cinta akan Allah, tetapi dalam arti tertentu agak ya jadi ora apik, tetapi bagi Paus Benediktus masih bisa disempurnakan jenis kasih semacam ini. Eros. Agape. Ini kasih yang memberi, kasih yang ketemu dengan sesama, kasih yang menginginkan kebahagiaan, kesempurnaan sesama. Orang lain, arahnya ke orang lain. Agape. Sederhananya, Bapak Ibu Saudara-saudara, jadi semua kalau merayakan Ekaristi di gambar yang ada Ibu Teresa itu ada bagi saya ini keterangan yang mungkin lebih mudah untuk dipahami ya. Ada kata-kata di sana, La nostra Eucaristia resta incompleta se non si porta al servizio l'amore dei poveri. Yang mau dikatakan, Ekaristi kita itu tidak komplit kalau tidak membawa kita pada pelayanan pada orang miskin atau pada orang menderita. Jadi ini awal dhewe Ekaristi kae lungguh nang gereja. Nek jenengan Ekaristi kae lungguh nang gereja kuwi demi apa? Mungkin ada yang menemukan demi kesolehan pribadi. Udah lungguh nang gereja pas aku khotbah. Jenengan ki ya ayem lungguh teng mriki niki. Jenengan ki nggih rumangsa tentrem. Ana bocah mlayu-mlayu rono rene ora ana sing gadekke. Jenengan nggih tentrem lenggah teng mriki niki. Terus malamnya saya didatangi sesepuh, Romo nek teng Ganjuran niku mboten oleh keras-keras. Mengke umate mboten gelem kalian jenengan. Iki ya rada ngrasani. Tapi saya mengatakan di mangke dipirsani mawon Pak, mungkin mengkian gerakan wong mboten. Terus pada minggu setelahnya ada suster sing rawuh di pastoran, Romo saya mau mimiti dia. Ya, mau sing apik. Akhirnya lalu mulai pembinaan itu. Tapi saya mau mengatakan dalam kesadaran kita nek aku kayak Ekaristi lungguh anteng nang ngarepe Rama Nugroho pas khotbah Pak Misa kayak demi apa? Bisa jadi itu demi kesolehan, kebahagiaan, keselamatan diri. Kuwi ketok nek bar misa terus ora ana apa-apa. Ini kritiknya Ibu Teresa. Ekaristi kita tidak pernah bisa komplit kalau tidak membawa aku pada pelayanan kepada orang-orang miskin dan menderita. Jadi nek bar misa, kudune nek bar misa lho, sing apik iku besuk ya. Ora kok jajan apa pangunci ngono bukan. Utawa terus jajan babi ya. Bar misa ki Rama Nugroho ki pesene apa ngono ditangkep. Iki khotbahe dene iki. Oh aku ki diutus ngene. Ya wis kuwi tak kandhani sepisanan. Nah iki kasih dan cintanya wis ikhlas. Wis tulus. Wis los. Ya kita itu masih
Kalau Paus Benediktus mengatakan loro-lorone iso mlaku bareng. Apik nek mlaku bareng. Ya ana eros, ya ana agape. Awit wong menungso iki ora mung iso menehi ning kudu nampa. Kita masih membutuhkan rahmat. Tanpa rahmat kita tidak bisa apa-apa. Itu ya. Jadi pertama dalam peneguhan ini perlu kita sadar mengenai dorongan yang membuat aku terjun dalam kerelawanan ini. Sing endi? Dan perlu pemurnian yang bagaimana gitu ya. Eros, agape ya. Pokoknya dawe Ibu Teresa mau bagi saya sangat sederhana, mudah dimengerti dan bisa kita laksanakan ya. Nek awake dhewe nedha maem roti karistikae ning awake dhewe ora sampai pada pemberian roti pada orang miskin, orang ini ora urip Kristiani. Belum lengkap. Kasih yang menginginkan berdampingan dengan kasih yang memberikan. Kasih yang menginginkan kebahagiaanku, tapi juga kasih yang ingin menginginkan kebahagiaan sesama. Baik. Nah, teman-teman sebagai relawan ini tidak sendirian. Dunia ini sekarang menurut Paus Benediktus punya kesadaran mengenai solidaritas yang tinggi. Dilihat di situ ya, yang ada nomornya 12 bagian bawah gambarnya Ibu Teresa itu ya. 1. Cita rasa solidaritas semua bangsa makin berkembang dan tak tertahankan. Dulu waktu tsunami Aceh itu bisa lihat ya gerakan bangsa-bangsa untuk membantu Aceh dan segala macam lah. Romo Tomo pasti bisa menggambarkan ya bagaimana solidaritas terdiri pada sesamanya. Nah, dalam gereja tempat kita ada pada diakonia. Tugas gereja itu ada 3 menurut Deus Caritas S. Yang satu namanya Kerygma Martyria, itu kesaksi pewartaan ya. Yang kedua liturgia, liturgi, pelayanan sakramen-sakramen. Yang ketiga diakonia, karya kasih. Dan itu menjadi tugas tempat teman-teman semua di situ. Jadi karya teman-teman ini menjadi penanda kehadiran gereja. Dulu ada riwayat pas zamannya ono kaisar jenenge Julian pemurtad. Ono sing jenenge Julian gini. Julian Caesar. Julian pemurtad itu suatu kali tidak percaya pada gereja. Gereja Katolik itu pada saat itu boleh dikatakan bobrok lah ya, bobrok. Lalu karena ia ditindas Kaisar Sopo lah, sing ngaku Katolik gitu ya. Kemudian ia mencoba menghidupkan agama Romawi yang asli. Harus ditambahi dengan karya kasih yang biasanya dibuat oleh gereja. Karena bagi Julian ini iku apik. Jadi agama asli Romawi plus dengan diakonia ini nanti akan menjadi agama yang sangat baik. Dulu kan agama Kristiani itu umatnya jadi bertambah banyak karena karya kasih. Intinya karya kasih itu ojo nganti ono wong melarat nang komunitasku, ojo nganti ono wong ora iso mangan, ojo nganti ono wong ora iso bayar obat, ojo nganti ono wong ora iso tuku tas sekolah. Nek sampe ben aku ora ngerti nek wong sekolah tuku tas ora. Ana Romawi kuwi. Nah itu dalam pernyataan ungkapan yang sederhana sampai hari ini harusnya hidup. Nah nang lingkungan kae, nang lingkunganku pomen ana pengusaha kena babi iki, aja nganti ana wong kekurangan. Ora duwe pipa nggo anu dinehi balung. Nek saudut dengan sehat.
Jadi intinya sederhananya itu, ojo ngantuk ana wong melarat sampai tidak menunjukkan kualitas kemanusiaan yang paling dasar. Ojo ngantuk. Nah, kita kemarin itu menunjukkan dan berjuang untuk itu. Wong nanti kok ana wong mati ora dikancani, ora disembayangke dan sebagainya, itu kemanusiaannya nanti. Kita ingin mengangkat itu. Dan teman-teman semua ada di sana.